Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tugas pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Dengan nama kelompok 1, Mutia Aziza, 2 Inzoni, 3 Adi Darmansyah, 4 Sylvia Kurniani, 5 Cinditya, 6 Marina Santika Dewi. 1. Bagaimana penerapan teori behavioristik, teori sosial kognitif, dan teori konstruktivisme di dalam kelas. 1. Teori behaviorisme. Penerapan teori belajar behaviorisme di dalam kelas. 1. Guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, dimulai dari materi sederhana sampai kompleks. 2. Guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama belajar. 3. Saat guru melihat ada kesalahan, baik pada materi maupun pada siswa, maka guru akan segera diperbaiki. 4. Guru akan memberikan latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. 5. Evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. 6. Guru dituntut memiliki kemampuan memberikan penguatan baik dari sisi positif dan negatif. 2. Teori sosial kognitif. Penerapan teori sosial kognitif di dalam kelas yaitu 1. Minta siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui pembuatan jurnal. 2. Laporan harian tentang kegiatan apa saja yang mereka lakukan. 3. Mendorong diskusi berdasarkan apa yang diajarkan dengan meminta siswa untuk menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas dan ajak siswa lainnya untuk mengajukan pertanyaan. 4. Membantu siswa menemukan solusi baru untuk suatu masalah untuk mengembangkan cara berpikir kritis. 5. Minta siswa untuk memberikan penjelasan tentang ide atau pendapat yang mereka miliki. 6. Membantu siswa dalam mengeksplorasi dan memahami bagaimana ide-ide bisa terhubung. 7. Meningkatkan pemahaman dan ingatan siswa melalui penggunaan visualisasi dan permainan dalam menyampaikan materi. 3. Teori konstruktivisme. Penerapan teori belajar konstruktivisme di dalam kelas yaitu 1. Mencari tahu apa yang sudah siswa ketahui dan pikirkan terkait pelajaran dengan memperbanyak komunikasi. 2. Menciptakan rasa ingin tahu siswa melalui pertanyaan dan penelitian. 3. Memberikan kesempatan bagi siswa untuk menyampaikan ide dan gagasannya. 4. Memahami metode belajar apa yang paling sesuai dengan kebutuhan siswa. 5. Melibatkan siswa dalam berbagai kegiatan di dalam kelas seperti diskusi atau presentasi. Berikan penjelasan model-model pembelajaran apa saja yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. 1. Pembelajaran kooperatif. Menurut Warsono dan Haryanto 2014-161, pembelajaran kooperatif adalah metode pembelajaran yang melibatkan sejumlah kelompok kecil siswa bekerja sama dan belajar bersama dengan saling membantu secara interaktif untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dirumuskan. 2. Model pembelajaran penemuan atau inquiry. Menurut Saliman 2019, pendekatan inquiry pada dasarnya adalah menggunakan pendekatan konstruktivisme, di mana setiap mahasiswa sebagai subjek belajar dibebaskan untuk menciptakan makna dan pengertian baru berdasarkan interaksi apa yang telah dimiliki, diketahui, dipercayai dengan fenomena, ide, atau informasi baru yang dipelajari. 3. Model Jigsaw. Metode pembelajaran ini dapat digunakan jika materi yang akan dipelajari dapat terbagi menjadi beberapa bagian. Materi tersebut tidak harus disampaikan secara berurutan. Scripting. Metode kooperatif script merupakan metode pembelajaran yang mengembangkan upaya bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Pada metode pembelajaran kooperatif script, siswa akan dipasangkan dengan temannya dan akan berperan sebagai pembicara dan pendengar. 5. Model investigasi kelompok. Model pembelajaran group investigation atau investigasi kelompok adalah model pembelajaran yang melibatkan kelompok kecil, mengharuskan siswa bekerja sama dengan menggunakan inquiry kooperatif, perencanaan, proyek, dan hasil diskusi kelompok. Kemudian, mempresentasikan penemuan mereka di depan kelas. Pembelajaran model investigasi kelompok merupakan salah satu model pembelajaran yang menganut paham konstruktivisme dan kooperatif. 6. Discovery learning. Salah satu model pembelajaran kognitif yang paling berpengaruh adalah discovery learning. Menurut
Jerome Bruner dalam Slavin 1994, yaitu siswa didorong untuk belajar dengan diri mereka sendiri. Siswa belajar melalui aktif dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip, dan guru mendorong siswa untuk mempunyai pengalaman-pengalaman dan menghubungkan pengalaman-pengalaman tersebut untuk menemukan prinsip-prinsip bagi diri mereka sendiri. Diskusikan dalam kelompok, buatlah rencana untuk meningkatkan motivasi para siswa yang ada di kelas dengan gambaran berikut. Tania 7 tahun memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Yang pertama, memilih model dan metode pembelajaran yang sesuai dengan usia anak. Yang kedua, menggunakan media pembelajaran yang menarik. Yang ketiga, memberikan stimulus berupa penghargaan untuk memotivasi belajar siswa. Yang keempat, lakukan evaluasi pembelajaran. Samuel 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Yang pertama, guru memahami kegagalan merupakan suatu proses menuju kesuksesan. Yang kedua, memahami bahwa kegagalan bukan sesuatu yang memalukan. Yang ketiga, selalu berpikir positif. Sandra 13 tahun yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Yang dapat kita lakukan yaitu 1. Pahami karakter anak. 2. Pahami kenapa anak sering mengejek teman. 3. Berbicara langsung kepada anak tentang perilaku yang dia lakukan tidak terpuji. 4. Memberikan video pembelajaran tentang buruknya perilaku tercela. 5. Berbicara langsung kepada anak bahwa derajat manusia itu sama. Yang keenam yaitu sering melakukan komunikasi kepada siswa. Robert, 16 tahun, yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Anda sudah tidak dapat menghubungi orang tuanya. Yang dapat kita lakukan yaitu 1. Melakukan komunikasi kepada anak. Tanyakan mengenai mengapa sedikit minat anak tersebut untuk sekolah. 2. Menjelaskan kepada anak tentang pentingnya pendidikan. Yang ketiga, berbicara kepada bibinya tentang perilaku anak di sekolah. Yang keempat, sering memantau kehadiran dan perilaku anak di sekolah. Yang kelima, lakukan evaluasi tentang anak tersebut setelah diberikan arahan.